Selamat datang di channel Bicara Saja. Agnes tak pernah menyangka bahwa ijazah keperawatannya akan membawanya ke ruang operasi yang bukan untuk menyelamatkan nyawa, melainkan mengambilnya. Setelah berbulan-bulan menganggur pasca wisuda, gadis asal Madura ini tergiur lowongan kerja di luar negeri yang viral di TikTok. Tujuannya Thailand, tapi kenyataannya ia dikirim ke Kamboja. Di sana, dia bukan lagi perawat, melainkan tangan dingin dari sebuah sindikat kejam. Dan yang lebih mengejutkan, bos besar sindikat itu adalah sesama orang Indonesia. Ini bukan drama, ini kisah nyata. Dan ini adalah mimpi buruk yang menimpa seorang perawat muda yang hanya ingin bekerja secara halal. Agnes Nurlailiyah, seorang gadis muda asal Sumeneb, Madura, baru saja menyelesaikan pendidikannya di salah satu universitas keperawatan ternama di pulau itu. Ia adalah lulusan tahun 2020, tahun di mana pandemi COVID-19 mengguncang dunia dan membuat banyak rumah sakit di Indonesia membatasi perekrutan tenaga kesehatan. Dengan toga di kepala dan segudang harapan di dada, Agnes berdiri di panggung wisuda tersenyum sembari menggenggam ijazah barunya. Tapi siapa sangka kebanggaan itu hanya bertahan sebentar. 5 bulan telah berlalu sejak hari wisuda. 5 bulan yang membuat Agnes berulang kali harus menghela napas panjang setiap membuka email kosong atau menerima pesan penolakan dari rumah sakit tempat ia melamar. Sumeneb, Bangkalan, Pamekasan, hingga rumah sakit swasta di Surabaya telah ia datangi dengan penuh harapan. Ia bahkan sempat mencoba melamar ke Kalimantan sebagai tenaga kesehatan desa. Namun, panggilan tak pernah datang. Ayahnya, Pak Nawawi, hanya bisa menghibur sambil menyeruput kopi di beranda rumah, mengatakan bahwa rejeki tidak akan tertukar. Tapi bagi Agnes, rasa tidak berguna itu makin menumpuk. "Bu, aku malu sama teman-teman. Semua sudah kerja. Aku masih di rumah, nyuci baju sendiri," keluhnya suatu malam sambil rebahan di atas kasur tipis di kamarnya. Sang ibu, Bu Khotimah, mencoba menenangkan. Tapi ia tahu benar bagaimana putrinya berjuang sejak kuliah tanpa beban biaya dari keluarga. Agnes adalah gadis mandiri yang hidup dari beasiswa dan kerja sampingan menjadi penjaga apotek kecil di kota. Suatu malam, ketika hujan turun rintik-rintik membasahi genting rumahnya, Agnes memutuskan membuka TikTok untuk mencari hiburan. Namun algoritma mempertemukannya dengan sebuah video yang mengubah hidupnya selamanya. Lowongan perawat ke luar negeri, gaji 20 juta per bulan, akomodasi dan tiket ditanggung. Begitulah tulisan yang muncul di layar ponselnya. Video itu menampilkan suasana klinik modern di Thailand. Para perawat muda berseragam rapi dan testimoni dari seorang wanita berhijab yang mengaku mendapat kehidupan lebih layak setelah bekerja di luar negeri. Di akhir video, tertulis nomor WhatsApp yang bisa dihubungi. Tanpa pikir panjang, Agnes mengetik pesan. "Assalamualaikum, saya Agnes dari Madura, tertarik dengan lowongan perawat ke Thailand. Masih tersedia kakak?" Tak sampai 1 jam, pesan itu dibalas. "Masih kakak cantik, boleh kirim CV, ijazah dan foto, nanti kita atur wawancara online." Balasan itu disertai stiker senyum dan emoji bendera Thailand. Hati Agnes berdebar. Ini pertama kalinya ia mendapat respons positif dari sebuah lowongan. Setelah mengirim semua dokumen yang diminta, ia dijadwalkan wawancara online melalui Zoom. Di hari wawancara, ia mengenakan kemeja putih terbaik yang ia punya dan merias wajah seadanya. Di layar Zoom, seorang pria muda berwajah ramah memperkenalkan diri sebagai staf HR dari RS di Bangkok. "Kamu pernah kerja di klinik sebelumnya ya? Bagus, kami suka kandidat yang sudah punya pengalaman. Di Thailand kami butuh perawat yang sigap dan kamu terlihat punya sikap profesional," ucap pria itu dalam bahasa Indonesia berlogat asing. Agnes tersipu. Wawancara berjalan lancar dan penuh pujian. Di akhir sesi, ia diberitahu bahwa ia diterima dan akan diberangkatkan dalam 2 minggu. Semua biaya ditanggung, termasuk penginapan dan visa kerja. Yang harus Agnes lakukan hanya datang ke kantor agensi di Surabaya untuk penandatanganan kontrak dan pengambilan dokumen. "Kamu tinggal datang ke kantor kami di Surabaya minggu depan ya. Jangan lupa bawa dokumen asli. Nanti kita bantu semua proses keberangkatannya," jelas staf itu. Agnes melonjak kegirangan. Ia memeluk ibunya, matanya berkaca-kaca. "Bu, aku keterima kerja di Thailand. Jadi perawat beneran, Bu. Bukan di Indonesia, tapi di luar negeri." Sang ibu terkejut antara bahagia dan khawatir. "Luar negeri, Nduk? Aman, ta?"
Aman, Bu. Mereka ada kantornya di Surabaya. Nanti aku ditemani Mbak Sari juga, temanku dari kampus. Dia juga daftar. Kami bareng ke sana. Beberapa hari kemudian, Agnes berangkat ke Surabaya. Kantor yang dimaksud ternyata berada di sebuah ruko sederhana di daerah Rungkut. Ada papan nama bertuliskan Global Care Recruitment. Di dalamnya, suasana tampak sibuk. Beberapa gadis muda sedang menunggu giliran wawancara. Semuanya terlihat antusias. Agnes mengisi formuler, menyerahkan dokumen asli, dan menandatangani kontrak kerja dalam bahasa Inggris yang ia tak sepenuhnya memahami. Staf di sana hanya berkata, "Ini standar saja, nanti kamu dapat salinannya." Sebelum pulang, Agnes diberi tiket pesawat dan informasi keberangkatan 2 minggu ke depan. Ia tak tahu bahwa ini adalah awal dari mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan. Tiket itu bukan menuju Bangkok seperti yang dijanjikan. Nama bandara tujuan tertulis dalam bahasa asing yang belum pernah ia dengar sebelumnya, Phnom Penh. Namun Agnes belum sadar, baginya hidup baru akan segera dimulai dan takdir kelam telah siap menyambutnya di ujung langit asing sana. Pagi itu, langit juanda cerah saat Agnes melambaikan tangan ke arah sang ibu yang mengantar hingga gerbang bandara. Dengan koper kecil, tas ransel, dan map berisi dokumen, ia melangkah menuju masa depan yang diyakininya lebih baik. Tiket di tangan bertuliskan Phnom Penh International Airport, tapi Agnes mengira itu hanyalah bandara transit sebelum ke Bangkok. Di ruang tunggu, ia bertemu 2 perempuan muda lain yang juga mengaku dikirim oleh Global Care Recruitment. Salah satunya adalah Sari, teman satu angkatan Agnes di kampus. Obrolan ringan mereka seputar pakaian kerja dan harapan gaji pertama membuat Agnes tenang. Ia merasa tidak sendiri. Namun, saat tiba di Phnom Penh, suasana berubah drastis. Bukan petugas rumah sakit atau agen profesional yang menjemput, melainkan 2 pria berkaos hitam dan bertato yang mengaku sebagai staf lokal. Mereka tidak berbicara bahasa Indonesia maupun Inggris. Komunikasi hanya dengan isyarat dan sedikit bahasa campuran yang sulit dipahami. "Ini bukan rumah sakit ya?" tanya Agnes lirih pada Sari saat mereka didorong masuk ke dalam mobil van abu-abu tanpa plat resmi. Mobil itu melaju cepat menyusui jalanan kota, lalu keluar menuju wilayah perbatasan yang makin sepi. Gedung-gedung berubah menjadi semak dan sawah. Setelah hampir 2 jam perjalanan, mereka tiba di sebuah bangunan tinggi berpagar kawat dan dijaga ketat oleh pria bersenjata. Di dalamnya, ada beberapa ruangan steril yang mirip laboratorium atau klinik ilegal. Bau obat, alkohol, dan darah tercium samar. Agnes mulai gemetar. Ia belum berani menyimpulkan apapun, tapi instingnya berkata, ini bukan tempat kerja yang dijanjikan. Seorang pria berkemeja putih datang memperkenalkan diri sebagai Mr. Lee, orang Kamboja yang fasih berbahasa Melayu. Ia menyambut mereka dengan senyum dan mengatakan bahwa kontrak akan sedikit berbeda dari yang dijelaskan sebelumnya. Kamu tetap bekerja sebagai perawat, tapi khusus menangani pasien spesial. Mereka tidak bisa dirawat di rumah sakit biasa, katanya dengan nada tenang tapi ambigu. Agnes tak berani bertanya banyak. Di pikirannya hanya satu, bagaimana caranya keluar dari tempat itu jika semua ini ternyata jebakan? Tapi ia masih menggenggam harapan, masih mencoba percaya bahwa ini hanya prosedur awal sebelum benar-benar bekerja secara sah. Namun malam itu, segalanya berubah. Agnes dipanggil ke ruang briefing, dan untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang membuat perutnya mual. Seorang pria Indonesia diikat di ranjang besi, tubuhnya penuh memar, dan ada bekas luka sayatan di pinggangnya. Agnes mundur perlahan, tubuhnya bergetar hebat. "Besok, kamu bantu proses pengambilan ginjal," kata seorang pria bertubuh kekar di sampingnya. "Kalau kamu menolak, kamu ganti posisi dia." Mata Agnes membelalak, hatinya seolah berhenti berdetak. Ia tak sedang berada di rumah sakit, melainkan di neraka yang tak pernah ia bayangkan. Malam itu, Agnes tidak bisa tidur. Ia meringkuk di kasur tipis di kamar tanpa jendela. Hanya lampu kuning redup dan kamera CCTV kecil di sudut langit-langit. Di luar, suara sepatu buat para penjaga bersahut-sahutan. Bau zat kimia dan darah seolah menempel di lubang hidung. Ia masih ingat jelas wajah pria yang terbaring di rajang besi, korban pertama yang akan ditangani besok. Pagi harinya sekitar pukul 7,
pintu kamarnya diketuk keras. Seorang perempuan paruh baya berwajah kaku membawakan baju operasi berwarna hijau gelap dan masker medis. "Ganti, sekarang," katanya dalam bahasa Indonesia dengan logat asing. Agnes melirik ke arah Sari yang juga tengah mengenakan pakaian serupa. Mereka tidak diberi pilihan. Agnes digiring ke ruangan dengan lampu putih menyilaukan. Meja operasi besi di tengah ruangan, peralatan medis seadanya, dan bau tajam disinfektan membuat perutnya mual. Tapi yang membuat jantungnya nyaris berhenti adalah saat ia melihat pria yang sama semalam. Kini sudah terikat, tubuhnya setengah telanjang dan mulutnya dibungkam kain. Nama dia Darto, umur 32, dari Palembang, ujar seseorang dari balik kaca satu arah. Suaranya berasal dari pengeras suara kecil di sudut ruangan. "Dia korban gagal penyelundupan. Sekarang kita ambil ginjalnya." Agnes berdiri terpaku. Di tangannya sudah tersedia pisau bedah, sarung tangan lateks, dan perban. Tidak ada anestesi, tidak ada alat penopang hidup. Hanya lampu, logam, dan tubuh manusia yang gemetar ketakutan. Saya nggak bisa." Suara Agnes nyaris tak terdengar. Pintu terbuka. Pria bertubuh kekar malam sebelumnya masuk dan tanpa banyak bicara menarik rambut Agnes ke belakang. "Kamu lihat ini?" katanya sambil menyalakan alat kejut listrik portable. "Kalau kamu nggak nurut, kamu ganti tempat sama dia." Air mata Agnes meleleh. Ia melihat ke arah Darto. Mata pria itu memohon, berkaca-kaca, tak bisa bersuara. Namun di sana ada bahasa tubuh yang jelas. "Selamatkan aku," atau "Jangan lakukan ini." Tapi pilihan tidak pernah diberikan kepada Agnes. Tangannya gemetar saat ia mulai menyentuh kulit korban. Ia tidak tahu pasti prosedur yang benar. Ia bukan ahli bedah. Ia hanya pernah belajar dasar keperawatan. Tapi tetap saja, dengan tekanan dan ancaman, ia mulai menyayat kulit Darto. Darah mengalir deras. Pria itu menjerit keras meski mulutnya dibungkam. Tubuhnya mengejang. Sari di sudut ruangan menangis terseduh. Operasi berlangsung selama 25 menit. Ginjal berhasil diambil. Seorang pria asing mengambil organ itu dalam kotak es kecil dan pergi tanpa sepatah kata. Sementara Darto dibiarkan mengerang kesakitan. Tak ada perawatan lanjutan, tak ada jahitan profesional, hanya perban seadanya. Agnes jatuh terduduk di lantai. Tangannya berlumuran darah. Jiwanya kosong. Ia bukan lagi perawat. Ia telah dijadikan algojo. "Kerja bagus," kata suara itu lagi. Besok pasien baru datang. Malam itu Agnes tak makan. Ia muntah berulang kali. Kepalanya pening. Tapi lebih dari semua rasa sakit fisik, yang paling menghancurkan adalah rasa bersalah. Ia tak pernah menginginkan menyakiti siapapun. Ia hanya ingin bekerja halal dan membanggakan keluarganya. Tapi kini, ia merasa tangan ini sudah berlumur dosa. Beberapa hari kemudian, ia mulai mengenali pola. Setiap 2 atau 3 hari ada pasien baru. Semuanya adalah WNI, TKI yang katanya gagal diselundupkan ke negara lain. Ada yang masih muda, ada yang sudah tua. Mereka diperlakukan seperti barang. Diambil organnya, lalu dibuang begitu saja. Sari pun mulai diminta membantu. Awalnya ia menolak keras, tapi setelah diseret dan disetrum di depan Agnes, ia tak punya pilihan. Kedua garis itu kini berada dalam siklus horor yang sama. Setiap hari mereka berharap ada yang menyelamatkan, atau minimal bahwa esok mereka tidak akan disuruh mengambil nyawa orang lain lagi. Suatu hari saat mengganti perban pasien, Agnes berbisik, "Namamu siapa? Dari mana?" Pria itu menjawab lirih, "Ervan, dari Lombok. Tolong, kasih tahu keluargaku aku masih hidup." Itu adalah titik balik. Agnes sadar jika ia tidak bisa menyelamatkan semua, setidaknya ia bisa meninggalkan jejak, memberi tanda agar suatu saat dunia tahu bahwa mereka pernah ada. Sejak hari pertama operasi itu, mimpi buruk Agnes tak kunjung berakhir. Setiap malam, jeritan Darto, pria pertama yang ia operasi, terus terngiang di telinganya. Ia bisa merasakan tangan yang masih bergetar, bau darah yang melekat, dan sorot mata yang memohon. Semua itu membuat tidur menjadi sesuatu yang mustahil. 3 hari kemudian, Agnes kembali dipanggil. Kali ini pasiennya adalah seorang perempuan muda bernama Salma. Usianya tidak jauh dari Agnes, mungkin sekitar 25 tahun. Tubuhnya kecil dan kurus. Rambutnya
acak-acakan. Ia tak banyak bicara, hanya menangis. Namun yang membuat hati Agnes benar-benar runtuh adalah saat Salma sempat berbisit. "Aku juga cuma mau kerja halal, Ted. Seperti kamu." Kepala Agnes berdenyut. Ia merasa dirinya terpantul di tubuh Salma. Mereka sama-sama perempuan Indonesia, sama-sama perawat, sama-sama punya mimpi. Tapi kini mereka bertemu dalam skenario paling kejam yang bisa dibayangkan. Agnes ingin menolak, tapi ia tahu penolakan hanya akan membuat Salma menderita lebih parah. Mereka akan menyuruh orang lain yang lebih kasar, lebih kejam, mungkin lebih menyakitkan. Jadi ia melakukan satu-satunya hal yang bisa ia lakukan, mencoba membuat prosesnya tidak terlalu menyakitkan. Namun dengan alat seadanya dan tanpa bius, tak ada yang bisa disebut tidak menyakitkan. Salma menjerit, keras, putus asa, dan histeris. Suara jeritannya menggema ke seluruh ruangan. Tubuhnya mengejang saat sayatan pertama dilakukan. Sari tak sanggup melihat. Ia berbalik dan menutup telinga. Tapi Agnes harus bertahan. Tangannya kembali menari di atas daging manusia, kali ini sambil menahan air mata yang terus mengalir. Saat organ itu diambil dan dibawa pergi oleh teknisi bersarung tangan, Agnes hanya bisa terduduk, menatap langit-langit. Seluruh tubuhnya bergetar. Salma pingsan karena kehilangan banyak darah. Tidak ada transfusi, tidak ada penanganan pasca operasi. Ia hanya diperban seadanya dan diseret ke ruang gelap lainnya. "Besok satu lagi," ujar pria kekar yang selalu mengawasi mereka. Wajahnya dingin, suara tak beremosi. Seolah mereka hanya petugas dapur yang menyajikan daging untuk para pelanggan. Hari demi hari berlalu. Agnes mulai mati rasa. Ia menjalankan operasi demi operasi seperti robot. Tidak karena ia ingin, tapi karena tubuhnya tak punya pilihan. Setiap percobaan melawan hanya menghasilkan penderitaan lebih parah. Sari pernah mencoba menolak dan dihukum dengan dipukuli hingga lebam, bahkan sempat dikurung di kamar mandi kotor selama 2 malam. Namun di tengah horor itu, Agnes mulai mencatat hal-hal kecil, tanda-tanda pada tubuh korban, kota asal mereka, nama panggilan. Ia menuliskannya di balik label kemasan medis bekas, menyembunyikannya di sela dinding kamar tidurnya. Ia tahu suatu saat informasi ini bisa jadi bukti. Suatu hari nanti, jika ia bisa keluar hidup-hidup, ia akan berteriak pada dunia tentang apa yang terjadi di tempat ini. Satu malam, Agnes terbangun karena suara pelan di balik dinding kamarnya. Ia tempelkan telinga, dan samar terdengar suara lelaki berbahasa Indonesia. "Kalau kamu bisa dengar ini, tolong bantu kami. Aku anak dari Bu Yanti di Sidoarjo. Namaku Dimas." Suara itu membuat Agnes menangis. Ia tidak sendirian, banyak korban, banyak yang masih berharap, mereka semua menunggu keajaiban. Dan malam itu juga, Agnes memutuskan ia tak akan jadi algojo selamanya. Jika belum bisa kabur secara fisik, maka ia harus cari cara lain. Ia harus tinggalkan jejak, kirim pesan, rekam bukti, apapun. Agar dunia tahu bahwa di sudut gelap Kamboja ini ada sekelompok TKI yang dipaksa mencabut nyawa saudara sebangsanya. Pagi itu, Agnes dipanggil ke ruang administrasi kecil di lantai 2, ruangan yang sangat jarang digunakan. Biasanya hanya dipakai oleh orang-orang berseragam hitam yang bolak-balik membawa koper atau kotak pendingin berisi organ. Tapi kali ini, Agnes dipanggil sendirian. Hatinya berdebar. Ia takut akan dihukum atau mungkin dihabisi. Di dalam ruangan ada 2 orang. Seorang pria muda berjas, berpenampilan rapi dan beraroma parfum mahal. Satunya lagi pria botak berbadan kekar yang selama ini menjadi algojo bagi para korban dan penjaga operasi. Tapi perhatian Agnes hanya tertuju pada pria berjas itu. Ia tersenyum tenang, terlalu tenang untuk situasi seburuk ini. "Kamu Agnes?" tanya pria itu. Suaranya sangat fasih berbahasa Indonesia. Bahkan ada sedikit logat Jakarta. Agnes mengangguk. "Saya Erik," lanjutnya. "Bos di sini." Agnes terdiam. Ia tak percaya. Selama ini, ia kira semua pelaku adalah orang asing. Tapi pria ini, wajahnya familiar. Seolah pernah tampil di media sosial atau bahkan televisi. "Saya dulu juga kerja di luar negeri, tahu rasanya susah cari uang halal," kata Erik santai. "Makanya, sekarang saya bikin usaha sendiri. Kamu, saya rekrut karena kamu punya keahlian. Kamu perawat, kamu tahu tubuh manusia. Kamu aset." Agnes mulai gemetar. "Kenapa saya? Kenapa kita dipaksa lakukan ini?"
Erik hanya tertawa kecil. Karena ini bisnis, Agnes. Organ tubuh manusia itu lebih mahal dari emas. Kamu pikir ginjal Darto itu dikemanain? Udah sampai Eropa. Satu ginjal bisa laku $40.000. Agnes menahan muntah. Dunia seolah berputar. Ia ingin meneriaki pria itu, meludahi wajahnya. Tapi tubuhnya terlalu lemah. Lidahnya keluh. Erik berjalan mendekat. Jangan lawan Agnes. Ini tempat yang tidak akan bisa kamu tinggalkan tanpa izin saya. Tapi kamu pintar. Kamu bisa naik jabatan. Gak usah kotor-kotoran terus. Kita butuh koordinator. Saya tidak mau, bentak Agnes tiba-tiba. Erik menatap tajam. Kalau kamu gak mau, kamu tahu akibatnya. Temanmu Sari juga akan jadi korban. Kamu pilih, kamu kerjasama atau kalian berdua jadi stok cadangan. Agnes terdiam. Ancaman itu terlalu nyata. Erik membalikkan badan, berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, ia berkata, pikirkan baik-baik. Nggak banyak orang Indonesia yang dapat kesempatan sebesar ini. Setelah Erik pergi, pria botak mendekat dan memberi amplop ke tangan Agnes. Isinya uang tunai ratusan dolar dan ponsel kecil tanpa internet. Kalau kamu berubah pikiran, hubungi nomor pertama di ponsel ini. Tapi jangan macam-macam. Kalau kamu berkhianat, kami tahu di mana keluargamu tinggal. Perut Agnes terasa mual. Ia keluar dari ruangan dengan langkah goyah. Ponsel itu ia sembunyikan di balik baju. Uang itu ia selipkan di bawah matras. Dalam hati ia bertekad bukan untuk tunduk, tapi untuk melawan balik. Malamnya ia memberanikan diri membisik pada Sari, menceritakan siapa sebenarnya bos mereka. Orang Indonesia, bisik Sari dengan mata membelalak. Ya Allah, berarti selama ini kita dikorbankan oleh orang kita sendiri. Agnes mengangguk, matanya berkaca-kaca. Darah Indonesia yang semula menjadi pelindung, kini justru menjadi pengkhianat. Erik Sidalang bukan hanya menghancurkan tubuh para korban, tapi juga mengoyak harga diri bangsanya sendiri. Bicarakan dengan nada tegas sesuai cerita. Malam semakin larut di bangunan itu, tapi mata Agnes tak kunjung terpejam. Cahaya remang dari lubang kecil di langit-langit kamar menjadi satu-satunya penerang. Di balik bajunya, ponsel kecil pemberian Erik masih tersembunyi, dingin dan membebani dada seperti batu. Walau tidak bisa mengakses internet, ponsel itu memiliki kontak langsung ke bos besar. Tapi bagi Agnes, itu bukan alat komunikasi, itu senjata. Agnes duduk dan menyalakan layar. Tidak ada aplikasi, hanya pesan, panggilan, dan kontak yang terkunci. Nomor pertama bertuliskan Erik. Ia tidak berani menyentuhnya, tapi di pikirannya, ponsel ini mungkin bisa digunakan untuk mencatat, merekam, atau mengirim sinyal. Beberapa hari kemudian, Agnes mulai menyusun rencana kecil, diam-diam dan sistematis. Di balik dinding papan kamar, ia mulai mencoretkan kode dan nama menggunakan jarum dan sisa tinta spidol yang ia curi dari ruang administrasi. Nama korban, kota asal, tanggal operasi, jenis organ yang diambil. Catatan itu ia sembunyikan di celah kayu dan balik poster kesehatan yang menempel di dinding. Ia tahu ini berbahaya, tapi lebih berbahaya jika semua yang ia alami menghilang begitu saja tanpa bukti. Ia ingin dunia tahu bahwa ada kejahatan luar biasa yang dilakukan terhadap warga Indonesia oleh sesama WNI. Di sela-sela pergantian shift, Agnes berpura-pura sibuk membersihkan ruang medis. Di sana, ia mulai mencuri alat-alat kecil, SIM card bekas, kabel charger, bahkan bekas baterai jam digital. Ia menyusunnya seperti merakit potongan harapan. Suatu saat, ia akan butuh semuanya. Sari pun ikut membantu. Mereka mulai menulis pesan dalam sobekan tisu lalu menyelipkannya ke saku para korban sebelum mereka dipindahkan ke lokasi tak diketahui. Pesan-pesan itu sederhana. Namaku Agnes, aku juga korban. Tolong bantu sebarkan. Ini kejahatan manusia. Kalau kau selamat, kirimkan pesan ke Kedubes Indonesia di Phnom Penh. Harapan mereka sederhana. Setidaknya satu orang bisa lolos dan membawa kabar itu keluar. Sebab setiap hari, korban baru datang dan pergi, sementara mereka terus dijadikan alat oleh jaringan perdagangan organ yang dingin dan sistematis. Suatu malam, ketika sedang menyimpan catatan baru di balik dinding, Agnes mendengar langkah kaki mendekap. Ia buru-buru menutupi celah dengan kasur, tapi suara itu berhenti tepat di depan pintu. Tok-tok. Agnes, buka.
Aku tahu kamu belum tidur. Suara Erik terdengar. Tapi kali ini ada nada berbeda. Tidak sekeras biasanya, lebih tajam, lebih curiga. Dengan tubuh gemetar, Agnes membuka pintu. Erik berdiri dengan dua pria bertato di belakangnya. Ia membawa satu koper hitam kecil. Ikut saya ke lantai atas. Kita ada tamu dari luar negeri yang ingin lihat langsung step andalan kita. Agnes menelan ludah. Ia tahu, satu langkah saja bisa mengakhiri nyawanya. Tapi di kepalanya hanya ada satu kalimat. Aku belum selesai meninggalkan jejak. Tangga besi menuju lantai atas berderit setiap kali Agnes melangkah. Erik berjalan di depan dengan langkah tenang, sementara dua pria bertato mengapitnya dari belakang. Di ujung koridor, sebuah pintu logam terbuka, memperlihatkan ruangan mewah yang berbeda dari bagian bangunan lainnya. Lantainya berkarpet merah, dindingnya dilapisi wallpaper krem, dan lampu gantung kristal menggantung megah di tengah langit-langit. Agnes tertegun, dunia lain dalam satu gedung yang sama. Di tengah ruangan duduk 3 orang asing. Satu perempuan Asia Timur berusia 40-an dengan gaun mahal. Satu pria kulit putih berperut buncit yang mengenakan jas linen. Dan satu pria Timur Tengah bersorban putih dengan sorot mata tajam. Di meja depannya tersaji anggur, buah impor, dan dokumen dalam map hitam. Erik menepuk punggung Agnes. Perkenalkan, ini Agnes, salah satu staf operasional terbaik kami, lulusan keperawatan dari Indonesia. Ucapnya sambil tersenyum lebar. Pria Timur Tengah itu menatap Agnes dari kepala hingga kaki, lalu berkata dalam bahasa Inggris, "She looks young, that's good. Do you trust her?" Erik menjawab cepat, "Fully. She's done several procedures without complaints." Agnes menahan mual. Ia paham semua yang dikatakan dan tahu ini bukan pertemuan biasa. Ini adalah proses lelang kepercayaan. Mereka sedang menilai apakah Agnes layak dijadikan bagian dari transaksi yang lebih besar. Perempuan Asia Timur itu berdiri dan menghampiri Agnes. Ia menyentuh dagu Agnes, mengangkat wajahnya. "Pretty, tapi matamu masih takut," ujarnya dalam bahasa Indonesia yang hasih. "Jangan ragu Agnes, kalau kamu nurut, hidupmu akan lebih enak. Kamu bisa pindahkan kamu ke unit yang lebih bersih, lebih manusiawi. Gak usah kotor-kotoran terus." Agnes diam. Tangannya mengepal. Ia tahu, satu kata salah bisa membuatnya hilang malam itu juga. Tapi ia juga sadar, ini kesempatan. Ia harus mainkan peran. Kalau saya dikasih tempat lebih aman, bisa saya tahu dulu siapa aja yang akan saya tangani nanti? Tanyanya perlahan. Erik senyum puas. "Bagus. Lihat, dia mulai berpikir jangka panjang. Itu yang saya mau dari kamu." Pria kulit putih menunjuk layar laptop di meja. Muncul gambar-gambar pria dan wanita muda, lengkap dengan catatan medis dan golongan darah. "Ini batch berikutnya dari Myanmar. Mereka akan sampai minggu depan. Kami butuh kamu bantu seleksi siapa yang paling cocok untuk klien ini," kata Erik sambil menunjuk pria Timur Tengah yang hanya mengangguk. Agnes mengangguk perlahan. Tapi di benaknya, wajah-wajah di layar itu sudah ia hafal. Ia harus mencatat semua. Ini bukti baru. Dengan alasan mengambil data, ia minta waktu untuk meninjau ulang berkas di ruang bawah. Erik mengizinkan. Saat ia turun, Sari menunggu di lorong belakang. "Aku dengar mereka bawa orang-orang dari Myanmar. Aku takut, Nes. Kalau mereka mulai ekspansi, kita nggak akan bisa berhenti," bisik Sari panik. Agnes meraih tangan Sari. "Kita tetap lanjutkan rencana. Kumpulkan nama-nama yang baru datang. Aku akan cari cara kirim datanya keluar." Di dalam hatinya, Agnes tahu waktu mereka tak banyak. Tapi malam itu, ia juga tahu, ia sudah berada terlalu dalam untuk mundur. Kini bukan lagi soal bertahan hidup, tapi menyelamatkan yang lain sebelum terlambat. 2 hari setelah pertemuan dengan pembeli asing, Agnes dan Sari mendapat tugas mendadak, membersihkan gudang transit. Tempat ini biasanya menjadi ruang singgah korban baru yang akan diproses sebelum masuk daftar operasi. Lokasinya berada di belakang bangunan utama, terpisah oleh lorong sempit yang dijaga longgar. Erik sedang pergi ke Nyompeng untuk menjamu investor lain. Penjagaan sedikit longgar, dan itu memberi harapan. Gudang itu gelap dan lembab, tapi jauh dari pengawasan kamera. Hanya satu penjaga berjaga di depan pintu. Saat Agnes dan Sari masuk, mereka mendapati 4 orang korban baru terikat di tiang-tiang besi. Sebagian masih pingsan, sebagian menangis ketakutan. Mereka berasal dari Myanmar dan Laos. Satu dari mereka, perempuan muda dengan luka memar di wajahnya, memegang sepotong kain lusuh.
Saat Agnes mendekat, ia menyelipkan sesuatu ke tangan Agnes diam-diam. Sebuah lencana logam kecil bertuliskan simbol PBB. Matanya berkata lebih dari mulutnya. "Tolong!" Agnes langsung menangkap maksudnya. Kemungkinan gadis ini adalah bagian dari rombongan pengungsi yang sebelumnya dilindungi oleh organisasi internasional. Jika ia bisa membawa lencana itu keluar dan menyerahkannya ke kedutaan, bisa jadi ini tiket penyelamatan. Di sela-sela waktu membersihkan gudang, Agnes mencatat nama-nama dan ciri korban. Sementara Sari membuat suara gaduh agar penjaga tak curiga. Ketika malam tiba, mereka mengunci gudang, tapi Agnes menyembunyikan kunci duplikat yang ia temukan sebelumnya, diselipkan di balik dinding seng. Malam itu Agnes dan Sari berdiskusi berbisik di kamar. "Kalau kita bisa buka gudang dan bawa satu orang keluar, kita harus pergi ke rumah sakit yang pernah kamu bilang, Sar, yang ada relawan Indonesia itu kan?" Sari mengangguk. "Tapi jauh, Nes. Harus jalan lebih dari 10 km ke pinggiran kota. Kalau ketahuan sebelum sampai sana, kita habis." Agnes menatap langit-langit. Ia tahu ini mungkin satu-satunya kesempatan, tapi mereka harus buat perhitungan matang. Mereka putuskan, lencana PBB itu akan disembunyikan dalam sepatu Sari. Catatan akan dibagi dua dan dikemas dalam pembalut serta label obat. Jika salah satu dari mereka tertangkap, yang lain tetap bisa melanjutkan misi. Malam keesokan harinya, saat listrik sengaja dipadamkan sebentar untuk perbaikan generator, Agnes dan Sari bergerak. Dengan tenang, mereka menyelinap ke gudang transit. Penjaga tertidur sambil duduk, botol arak lokal tergeletak di kakinya. Dengan kunci duplikat, mereka masuk dan mencoba membebaskan satu dari para korban. Gadis Myanmar itu menunjuk seorang pria kurus dengan luka di dadanya. "Dia kakakku," ucapnya terbata-bata dalam bahasa Inggris. Mereka paham, harus bawa 2 orang. Satu demi satu ikatan dibuka dan mereka berempat mulai melangkah dalam gelap, menyusuri lorong panjang di belakang gedung. Tapi baru beberapa meter berjalan, suara alarm kecil dari gerbang belakang berbunyi. Mereka ketahuan. "Tiarap!" bisik Agnes, tapi gadis Myanmar itu panik dan berlari. Terdengar tembakan. Suara itu membelah malam. Sari menjerit pelan, Agnes menarik tangan kakak gadis itu dan berlari bersamanya. Mereka sempat berlindung di semak-semak saat lampu sorot menyapu area. Namun malam itu tak memberikan kebebasan. Mereka gagal keluar dari gerbang. Gadis Myanmar tertangkap. Kakaknya pingsan. Sari tertangkap di sisi lain pagar. Agnes dengan sisa tenaga dan nyaris mati karena kelelahan, berhasil kembali ke dapur tempat sampah logistik dibuang. Ia menyelinap ke dalam dan berpura-pura sebagai petugas malam yang mabuk memeluk karung plastik. Saat fajar menyingsing, seluruh fasilitas dikunci total. Eric belum kembali. Tapi kabar bahwa ada yang mencoba kabur membuat penjagaan jadi 3 kali lipat lebih ketat. Agnes masih selamat, tapi ia kehilangan Sari. Dan di tangannya, tain kecil dengan simbol PBB itu masih erat tergenggam. Pagi setelah percobaan pelarian itu, suasana di dalam kompleks seperti neraka. Semua pekerja dikumpulkan di aula belakang, diawasi oleh pria-pria bersenjata. Eric telah kembali, wajahnya murka. Ia berjalan bolak-balik di depan mereka sambil menggenggam sebatang tongkat kayu panjang. "Siapa yang coba-coba main api?" Suaranya bergema keras. "Kalian pikir bisa kabur dari tempat ini?" Tak ada yang menjawab. Semua tertunduk, tapi Eric sudah tahu siapa pelakunya. Ia menunjuk 2 orang pria untuk menyeret Agnes ke ruangan bawah tanah. Lantai dingin, dinding beton, tak ada cahaya. Begitu pintu dikunci, Eric masuk. "Kenapa kamu pengkhianat?" desisnya. Agnes tak menjawab, kepalanya mendongah, menatap Eric tanpa rasa takut. Itu justru membuat pria itu makin marah. Ia melemparkan ponsel kecil yang pernah ia berikan dulu ke lantai hingga pecah. "Jadi kamu pakai ini buat komunikasi keluar?" Agnes masih diam. Lalu terdengar suara jeritan dari ruangan sebelah. Suara Sari. "Berhenti! Jangan sakiti dia! Aku yang ajak!" teriak Agnes. Tapi sudah terlambat. Eric memberi isyarat dan salah satu anak buahnya menyetrum tangan Agnes dengan alat kecil. Tubuhnya mengejang, terjatuh ke lantai. Ia dipukul, diseret dan dikurung dalam ruangan pengap beralaskan semen. Tanpa makanan, tanpa cahaya. 3 hari penuh. Setiap hari, ia mendengar suara jeritan lain. Sari, gadis Myanmar, korban-korban lain. Eric menggunakan siksaan bukan sekadar untuk menghukum, tapi untuk menunjukkan siapa yang berkuasa. Di hari keempat, Agnes dilepaskan. Badannya penuh luka dan lebam. Tapi saat berjalan kembali ke kamarnya, ia melihat sesuatu yang membuat lututnya lemas. Sari duduk terikat di ruang medis dalam kondisi kritis.
Agnes memohon agar Sari dirawat, tapi para penjaga hanya tertawa. Kalau kamu mau bantu dia hidup, kamu operasi satu pasien hari ini. Sekarang, Agnes tak punya pilihan. Ia mengangguk lalu melangkah ke ruang operasi dengan tangan gemetar. Tapi kali ini, ia berbeda. Sesuatu di dalam dirinya telah mati. Tak lagi ada rasa takut, yang tersisa hanya kemarahan. Setelah operasi itu selesai, ia mencuri satu alat medis kecil, kamera endoskopi dengan memori internal. Ia tahu alat itu bisa merekam video dalam durasi pendek. Malamnya, dengan luka yang masih membekas, ia menyelinap ke ruang transit dan mulai merekam kondisi korban, wajah-wajah mereka, dan suara tangisan dari balik dinding. Ia tahu waktunya sudah dekat. Erik pasti tak akan membiarkannya hidup lebih lama. Tapi satu hal pasti, jika ia harus mati, dunia akan tahu siapa Erik sebenarnya dan apa yang dilakukan sindikat ini di Kamboja. Hari kelima setelah penyiksaan, Agnes tahu waktunya sudah sangat sempit. Kamera endoskopi yang ia curi hanya bisa merekam beberapa menit, tapi cukup untuk membongkar kenyataan yang mengerikan. Korban-korban terikat tanpa anestesi, bekas operasi terbuka, luka menganga yang belum dijahit, dan suara jeritan yang terekam jelas. Agnes menyimpan alat itu di dalam ruang vaksin palsu di laboratorium, dibungkus sarung tangan bekas dan selotip hitam. Di tempat yang sama, ia juga menyembunyikan beberapa catatan lain. Nama korban, tanggal kedatangan, jenis organ yang diambil, dan siapa yang membelinya. Nama Erik tertera jelas di bagian atas sebagai koordinator lapangan utama. Malamnya, ia menyelinap ke kamar penjaga yang biasa mabuk. Di sana, ia mencuri kunci gerbang luar dan 2 potong roti basi. Tak banyak, tapi cukup untuk berlari. Rencananya sederhana, menyusup keluar bersama satu korban selamat, membawa alat bukti, dan menuju pos perbatasan terdekat yang ia tahu dijaga relawan asing. Pukul 3 dini hari, ia kembali ke ruang transit. Di sana, seorang korban pria asal Indonesia yang sempat dibantunya beberapa hari lalu sudah menunggu. Pria itu bernama Ridwan. Ia kurus, tapi masih bisa berjalan. Agnes memberinya kode dan mereka mulai melangkah diam-diam menuju gerbang belakang. Namun belum 5 menit keluar, lampu sorot menyala dari menara pengawas. "Tangkap mereka!" teriak seseorang dalam bahasa Khmer. Pelarian berubah jadi kekacauan. Ridwan terpeleset dan kakinya tertancap paku. Agnes menyaritnya, darah menetes di sepanjang jalur lorong. Tembakan meletus, salah satunya menggores bahu Agnes. Mereka berhasil menerobos pagar berduri dan masuk ke jalur semak. Nafas berat, tubuh berlumur lumpur dan darah. Tapi mereka terus berjalan. Pukul 5 pagi, langit mulai membiru. Mereka melihat bangunan kecil di kejauhan dengan bendera asing dan tanda bertuliskan Relawan Medis Internasional. Agnes berteriak sekuat tenaga, lalu terjatuh. Ketika ia sadar, ia sudah berada di atas ranjang darurat. Di sekelilingnya, ada relawan yang berbicara dalam berbagai bahasa. Di tangannya, kamera endoskopi kecil masih utuh, dibungkus plastik darah. Beberapa hari kemudian, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan lembaga HAM internasional datang ke lokasi penampungan tempat Agnes ditahan. Lokasi itu sudah dikosongkan, tapi berkat bukti video, catatan korban, serta pengakuan Ridwan, kasus perdagangan organ terbesar yang melibatkan warga negara Indonesia akhirnya dibongkar. Agnes selamat, tapi tidak dengan Sari. Ia tidak pernah ditemukan. Namun nama Sari tertulis di buku catatan Agnes, dan setiap kali ia diwawancarai oleh media, Agnes selalu menyebut satu nama itu dulu. "Saya hidup hari ini karena Sari. Tolong, kalau dia masih di sana, tolong selamatkan dia." Dan dunia pun akhirnya mendengar.